Jadi saya jadi topik 1. Siapa yang topik 2? 5. Topik 3. Tiga saya. Topik 4. 5. Oh, berdua ya. Rendra sama Asri. Dua topik kan. Jadi yang dibahas itu nanti sama kelompok lain Tentang apa? tentang materi topik yang sudah kita bagi-bagi tadi toh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat limpahan rahmat, karunia, hidayah dan kasih sayangnya kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan diskusi mengenai pembelajaran daring dan bauran materi tentang pembelajaran sinkronus. Nah, di sini kita telah dibagi beberapa tugas, beberapa soal yang akan kita kerjakan, kita diskusikan bersama. Di sini ada 5 poin. Pertama itu yaitu apa itu pembelajaran sinkronus. Kemudian yang kedua, apa kelebihan dari pembelajaran sinkronus. Yang ketiga yaitu bagaimana penerapan pembelajaran sinkronus. Yang keempat, apa yang perlu disiapkan. Dan yang kelima yaitu bagaimana pendidik menanggulangi permasalahan pembelajaran sinkronus. Nah, dari 5 soal ini di sini kami akan memberi kesempatan dari kelompok lain untuk memaparkan apa yang menjadi fokus kita. Misalnya kita akan membahas soal pertama yaitu pembelajaran sinkronus. Jadi satu yang mempresentasikan, kemudian kita akan memberikan tanggapan mengenai itu sehingga terjadinya timbal balik pertukaran informasi di antara kita. Ya, langsung saja kita masuk pada pembelajaran sinkronus. Apa itu pembelajaran sinkronus? Kita langsung silakan kepada Kak Elvira. Terima kasih. Pembelajaran sinkronus adalah model pembelajaran di mana siswa dan pengajar berinteraksi secara langsung dalam waktu yang nyata. Dalam konteks ini, kegiatan belajar mengajar terjadi secara bersamaan dengan partisipasi yang aktif, di mana itu semua pihak itu terlibat secara aktif, biasanya melalui platform digital seperti video conference, webinar, atau chat online. Itu ada bisa tambahkan lagi? Ya, bisa saya tambahkan mungkin dari keterlibatan siswa, di mana supaya sinkronus dan pembelajaran sinkronus ini tidak sama seperti asinkronus, di mana guru hanya menjelaskan. Kalau hanya menjelaskan berarti itu sama saja asinkronus karena tinggal memberikan materi, kemudian siswa mendengarkan, berarti sama saja dengan asinkronus. Tapi kalau saya, di mana dalam pembelajaran sinkronus ini harus adanya keterlibatan aktif siswa, di mana guru dan siswa perlu adanya timbal balik atau di mana tanya jawab antara guru dan siswa. Kemudian juga di antara siswa harus saling berdiskusi apabila ada kerja kelompok. Ya, saya kira dari saya seperti itu. Mungkin Deli? Saya di sini memaparkan beberapa hal yang saya dapat mengenai pembelajaran sinkronus ini, di mana bahwa ternyata pembelajaran sinkronus ini adalah pembelajaran yang dilakukan secara bersamaan antara guru dan siswa. Adanya guru dan siswa yang meskipun berada di lokasi geografis yang berbeda, tetapi mereka bisa bertemu dalam satu waktu melalui tempat dalam jaringan internet. Artinya seperti yang dikatakan oleh Kak Elvira bahwa pembelajaran sinkronus ini melibatkan platform digital. Kemudian seperti yang dipaparkan oleh Edward bahwa pembelajaran sinkronus ini terjadinya timbal balik antara guru dan siswa. Itu saja selesai ya. Kemudian kita lanjut masuk pada poin kedua, yaitu kelebihan dari pembelajaran sinkronus. Ya, baik. Mungkin dari saya dulu. Pembelajaran sinkronus itu memiliki beberapa kelebihan menurut saya, di mana pembelajaran sinkronus ini karena dilaksanakan secara tatap muka, jadi di situ siswa apabila ada masalah, menemukan permasalahan seperti misalnya tidak mengerti, dia bisa langsung
secara satu waktu secara instan bisa langsung bertanya kepada gurunya, dan gurunya langsung di situ bisa langsung menjelaskan apa yang tidak diketahui oleh siswanya. Mungkin tadi itu dari saya. Ada yang mau menambahkan? Oh iya, di sini saya mau sedikit menambahkan kelebihan pembelajaran sinkronus. Salah satunya itu pengawasan dan dukungan langsung. Seperti pengajar dapat langsung memantau kemajuan siswa, memberikan umpan balik yang seperti kata Edward tadi, dan memberikan dukungan segera. Terus yang selanjutnya pembelajaran yang kolaboratif, di mana memfasilitasi kolaborasi dan diskusi kelompok yang dapat mendekatkan pemahaman materi. Ya, dari pendapat Kak Elvira dan Edward, di sini saya ingin menambahkan, tidak terlepas dari pendapat Elvira bahwa terjadi kolaborasi. Nah, kolaborasi ini dalam pembelajaran sinkronus, siswa dapat mengajukan pertanyaan langsung dan langsung dijawab oleh tutor atau fasilitator. Kemudian dalam pembelajaran sinkronus ini terjadinya pembelajaran yang tidak canggung, dalam artian pembelajaran seperti pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas, di mana terjadi tanya jawab timpal balik. Ketika siswa bertanya maka guru menjelaskan, atau ketika guru bertanya maka siswa memberi respon. Ini tidak jauh beda dengan pembelajaran di kelas. Kemudian dalam pembelajaran sinkronus ini kebanyakan siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran karena kebanyakan waktu dan tempat tidak dibatasi. Nah, itu saja. Selanjutnya pembahasan kedua telah selesai, kita melangkah pada pembahasan ketiga, yaitu bagaimana penerapan pembelajaran sinkronus. Nah, saya di sini ingin memaparkan yang pertama agar teman-teman dapat menambahkan. Di sini yang saya dapat bahwa penerapan pembelajaran sinkronus ini dapat diterapkan pada saat yang bersamaan, di mana guru dan siswa berada dalam suatu waktu. Guru dan siswa berada dalam ruang kelas digital, dan di mana keduanya bertemu untuk melaksanakan pembelajaran dengan adanya jaringan internet yang disiapkan dalam pembelajaran sinkronus ini. Penerapannya nih, penerapannya itu yang saya mau tambahkan di sini kayaknya yang penting itu adanya jaringan internet yang stabil, terus kayak media-media pendukung yang lain tuh seperti komputer atau handphone misalnya, terus mikrofonnya bagus supaya itu suara antar pengajar dan pendidik itu jelas, terus materinya juga tidak dilupakan. Itu materi itu harus disediakan seperti presentasi, dokumen ataupun lain-lainnya. Saya kira itu saja. Ada yang bisa ditambahkan lagi? Ya, mungkin saya mau tambahkan satu. Di situ harus ada jadwal yang jelas, di mana dimulainya dari jam berapa sampai jam berapa. Mungkin saja. Ya. Berarti sama seperti yang sudah bilang bahwa materi jadwal juga itu harus perlu dipersiapkan. Oke, kita lanjut pada bagian nomor keempat, yaitu apa yang perlu disiapkan. Dalam pembelajaran sinkronus ini yang perlu disiapkan itu seperti platform teknologi. Maksudnya itu kita pilih kayak misalnya Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, terus yang diperlukan juga itu koneksi internet yang stabil. Itu kayaknya harus sekali tuh. Soalnya kalau internetnya tidak stabil itu kayaknya akan terputus-putus itu pembelajaran. Terus
perangkat yang memadai. Siswa dan pengajar itu memerlukan perangkat yang mendukung seperti komputer atau tablet dengan kamera dan mikrofon. Terus perencanaan jadwal seperti kata Edward tadi, atau jadwalnya itu harus jelas. Terus materinya itu harus disiapkan seperti presentase, dokumen, terus juga apa namanya, panduan teknis kayak pemakaian aplikasinya itu, ya. Ada yang bisa ditambahkan itu? Saya lebih di sini saya lebih ke fokus jaringan dan sarana yang dibutuhkan. Sarana prasarana sebenarnya tidak harus komputer, minimal handphone, harus punya handphone supaya bisa terhubung dengan koneksi internet karena pembelajaran dilakukan secara daring. Kita lanjut pada nomor 5, yaitu bagaimana pendidik menanggulangi permasalahan pembelajaran sinkronus. Nah, kepada saudara Edward disilakan. Mungkin dari saya dulu bagaimana cara menanggulangi permasalahannya. Jadi pertama permasalahannya dulu itu ada banyak yang bisa kita temukan dalam pembelajaran sinkronus, misalnya dari sarana prasarananya, perangkat yang digunakan, misalnya di situ peserta didik misalnya tidak memiliki handphone yang memadai, jadi cukup sulit. Jadi dimana kalau tidak punya handphone harus terlebih dahulu meminjam sama temannya atau sama bapaknya kan, mamanya. Kemudian koneksi internet juga karena dilaksanakan di tempat yang berbeda-beda, jadi koneksi jaringannya itu banyak yang terganggu. Misalnya ada yang tinggal di gunung, di tempat terpencil, jadi susah jaringan. Kemudian yang biasa menjadi kendalanya itu ini, siswanya hanya jarang bertanya. Misalnya guru hanya setelah menjelaskan, siswa itu jarang bertanya, mungkin karena ada gangguan misalnya jaringan, sehingga ada yang materi yang terlewat. Kemudian situ juga tadi saya sudah sebutkan masalah-masalahnya. Nah, jadi cara penanggulangannya itu ya seperti ini, harus sediakan sarana dan prasarana yang memadai, misalnya laptop, HP Android. Kemudian kalau untuk menanggulangi jaringan, di situ bisa terlebih dahulu sebelum masuk kelas mungkin mencari tempat yang bagus jaringannya. Ya, mungkin itu dari saya. Siapa tahu dari teman saya. Oke, sedikit saya mau tambahkan ini. Ada yang kita sampaikan tadi, itu kayak keterlibatan keaktifan siswa yang kurang, terus juga waktu yang tidak efisien. Solusinya ini kayaknya kita itu harus membuat agenda yang jelas dan atur waktu dengan baik. Kayaknya perlu dipastikan juga itu sesinya agar tidak terlalu panjang, karena kadang-kadang itu siswa kayak jenuh sekali menghadapi laptop atau gadget dalam waktu yang sangat lama, apalagi dengan materi pembelajaran yang sangat panjang. Terus perbedaan zona waktu juga, ini kayaknya jika peserta itu berada di zona waktu yang berbeda, kayaknya kita harus mempertimbangkan atau menjadwalkan sesi pembelajaran agar tidak bertabrakan dengan jadwal-jadwal lainnya. Kayak kita kan Indonesia terbagi kayak tiga jadwal toh. Jadi itu kayaknya harus diperhitungkan sekali tuh pembagian jadwalnya itu. Itu aja. Sebenarnya dari saya sudah seperti yang dikatakan oleh saudara Edward, bahwa untuk permasalahan pertama dalam sinkronus itu, apalagi letak geografis,
terutama jaringan. Jadi cara penanggulangannya itu ya sebelum masuk kita tahu sudah ada jadwal seperti dikatakan Elvira bahwa itu harus ada jadwal. Jadi ketika kita sudah tahu jadwal untuk pembelajaran sinkronus, jadi kita harus mempersiapkan. Kita sudah tahu di mana tempat jaringan yang bagus, kita persiapkan daya baterai, semua yang kita pakai, gadget, mau laptop, mau HP, kita harus persiapkan. Kemudian kita harus saling memberi informasi atau saling mengingatkan supaya tidak terjadinya miskomunikasi antara pendidik dan siswa, apalagi yang berbeda zona tadi, sehingga pembelajaran itu dapat berlangsung secara maksimal. Ya, itu saja. Jadi itu saja diskusi kita hari ini. Diharapkan dari yang kita diskusikan ini kita dapat kembalikan kepada kelompok-kelompok kita dapat memberikan informasi yang lebih jelas sehingga mereka juga mengerti apa yang kita pelajari dan apa yang kita telah berbagi. Itu saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kemarin kita sudah diskusi di kelompok ahli masing-masing kan. Sudah ada keputusan dari kelompok ahli. Nah sekarang kembali kita di kelompok asal, kita bahas kembali, sampaikan apa hasil diskusi di kelompok ahli masing-masing. Nah untuk menghemat waktu langsung saja mungkin kita mulai dari pertanyaan kelompok ahli yang pertama. Mungkin waktu dan tempat dipersilahkan. Iya baik, terima kasih. Jadi langsung saja. Jadi saya dari tema 1 membahas tentang pembelajaran daring. Jadi menurut diskusi yang pertama itu kita menentukan apa itu pembelajaran daring. Jadi menurut Syarifuddin 2020 pembelajaran daring itu bentuk pembelajaran yang mampu menjadikan siswa mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Kemudian ada dari Sofian dan Abdul, pembelajaran daring adalah merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan dengan tidak bertatap muka secara langsung, melainkan menggunakan platform yang dapat membantu proses belajar mengajar dilakukan walaupun dari jarak jauh. Ya, jadi dari kelompok ahli menyimpulkan bahwa pembelajaran daring atau online learning adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara virtual, di mana siswa dan guru tidak bertemu secara fisik di dalam satu ruangan, tetapi interaksi pembelajaran terjadi melalui platform digital seperti LMS, video konferensi, dan forum diskusi online dan webinar seperti itu. Kemudian kami juga membahas tentang kelebihan dari pembelajaran daring ini. Yang pertama itu tentunya fleksibel karena bisa diakses tanpa bisa diakses di mana saja dan kapanpun, ya seperti itu. Kemudian aksesibilitas, ya materi pembelajaran itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik, ya. Kemudian adanya jadi di pembelajaran dari ini guru dan juga peserta didik itu mengalami guru dan peserta didik mendapatkan pengalaman variasi metode pelajaran yang baru, misal penggunaan dari media pembelajaran seperti video, PPT, kemudian kuisis, kemudian juga dan online games yang bisa diakses di dalam pembelajaran daring itu. Kemudian bagaimana penerapan pembelajaran daring dan apa yang harus disiapkan. Ya, jadi karena berbicara pembelajaran daring otomatis di dalam jaringan. Jadi hal yang harus disiapkan itu otomatis yang pertama adalah device yang mendukung. Ya, di sini digarisbawahi device yang mendukung karena kalau bukan device yang ada device tapi tidak mendukung jaringan, pasti otomatis tidak bisa digunakan belajar. Kemudian terkoneksi dengan jaringan yang stabil, ya seperti itu. Kemudian tentu materi yang bervariatif tadi, guru diberikan tantangan untuk bisa mendesain pembelajaran yang lebih bervariatif dalam pembelajaran daring ini. Kemudian yang perlu dipersiapkan selanjutnya adalah adanya ice breaking bisa melalui kuisis untuk bisa mengetahui pemahamannya mereka, kemudian juga sibukkan mereka dengan ikut aktif di dalam kelas, misal adanya presentasi,
ya seperti itu. Kemudian kita melanjut di poin selanjutnya, bagaimana pendidik menanggulangi pembelajaran daring. Ya, yang pertama kita ketahui bersama bahwa peserta didik ini memiliki background yang berbeda-beda, tentunya berbeda dari kelas ekonomi mungkin, berbeda background dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita guru bisa berkoordinasi dengan orang tua siswa. Kita bisa mensosialisasikan kepada orang tua bahwa zaman sekarang ini kita pasti setiap detik pasti bersinggungan dengan teknologi. Nah, oleh sebab itu maka harapannya anaknya atau peserta didik bisa difasilitasi dengan adanya device untuk mengakses pembelajaran online. Ya, lebih ke sosialisasi manfaat dari pembelajaran online itu sendiri seperti yang sudah dijelaskan di awal. Seperti itu. Mungkin cukup dari tema 1, saya kembalikan. Oke, itu penjelasan tentang pembelajaran daring sudah jelas ya, sudah dijelaskan apa itu pembelajaran daring, pembelajaran online, kelebihan dari pembelajaran daring bagaimana. Saya pikir sudah jelas dari pemaparan dari saudari Intan terkait pembelajaran daring. Nah, kita lanjut ke poin nomor 2 yaitu pembelajaran daring. Mungkin kelompok ahli. Baik, saya merupakan kelompok ahli dari tema 2 yang membahas tentang pembelajaran bauran. Jadi, pembelajaran bauran itu adalah penggabungan dari 2 kegiatan belajar. Kegiatan belajar secara tatap muka atau face to face dan pembelajaran daring atau dalam jaringan. Kemudian dalam pembelajarannya ini tentu memanfaatkan teknologi dengan akses jaringan internet. Kemudian pembelajarannya juga disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran tatap muka dan tujuan pembelajaran daring itu harus disesuaikan. Kemudian kuncinya dari apa itu pembelajaran bauran, yaitu pemanfaatan teknologi. Kemudian penggabungan atau blended learning dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau apa yang akan dicapai oleh siswa setelah belajar. Kemudian yang kedua itu kelebihan dari blended learning. Nah, untuk kelebihannya sendiri, karena ini penggabungan antara pembelajaran daring dan tatap muka, berarti siswa itu dapat belajar secara mandiri juga selain belajar di sekolah. Kemudian juga akan muncul di situ peran orang tua dan kemudian untuk dari segi materi pembelajaran, tentu dari segi materi pembelajaran itu ada materi-materi yang perlu praktikum untuk pemahaman konsep lebih lanjut. Nah, kalau misalnya dilakukan dengan pembelajaran daring, tentu itu tidak akan efektif. Maka dilakukanlah pembelajaran tatap muka untuk praktikum itu sendiri. Kemudian yang kedua itu melatih skill siswa maupun orang tua, kemudian pendidik juga. Karena sesuai perkembangan zaman, IT juga berkembang, jadi skill kita juga harus berkembang. Kemudian yang ketiga, yaitu bagaimana penerapan dari blended learning itu. Apa yang perlu disiapkan kita sebagai seorang pendidik. Nah, menurut kelompok ahli tema 2, tentu perlu sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pembelajaran seperti alat elektronik, komputer, laptop atau HP, kemudian akses internet yang baik. Karena walaupun juga tersedia alat elektronik, kalau misal tidak ada akses juga tidak akan bisa. Kemudian kita harus membedakan modul ajar antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring. Karena tidak selamanya kita belajar secara daring, pasti ada tatap mukanya, berarti kita harus memisahkan modul ajarnya. Kemudian yang ketiga itu alokasi waktu. Alokasi waktu pembelajaran daring, kemudian alokasi waktu untuk pembelajaran tatap muka. Jadi kita sebagai guru harus pintar-pintar mengalokasikan waktu untuk keduanya. Apakah 50% pembelajaran daring atau 50% pembelajaran tatap muka. Itu fleksibel sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai siswa dalam belajar. Kemudian yang keempat, bagaimana pendidik menanggulangi masalah dalam blended learning ini. Nah, seperti yang kita tahu bahwa blended learning ini kan di dalamnya itu terdapat pemanfaatan teknologi. Nah, jadi yang kami simpulkan itu ada 3. Yang pertama itu
bisa kita mulai dengan menggunakan platform belajar yang sudah biasa digunakan oleh siswa. Hal ini akan efisien untuk alokasi waktunya itu untuk penyampaian materi saja tanpa adanya pembelajaran terkait aplikasi yang akan digunakan. Kemudian yang kedua itu dapat dilakukan dengan peningkatan skill melalui webinar atau kursus-kursus supaya menunjang kita sebagai guru dalam pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran siswa lebih bermakna di kelas. Kemudian yang ketiga mungkin dari pihak sekolah tentunya pemanfaatan dana dengan baik untuk memfasilitasi kegiatan belajar secara daring. Nah, baik, itu saja dari kelompok ahli tema 2. Saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih penjelasan dari Tima terkait pembelajaran bauran atau blended learning ya, penggabungan antara pembelajaran secara daring dan tatap muka, face to face. Terima kasih penjelasannya. Oke, kita beralih ke pertanyaan nomor 3, yaitu pembelajaran skema interaksi sinkronis. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Langsung saja pada tema yang ketiga, yaitu pembelajaran skema interaksi sinkronus. Kemarin kami telah berdiskusi, saling bertukar pikiran dengan anggota kelompok sesama kelompok inti, di mana yang kami bahas yaitu apa itu pembelajaran sinkronus. Jadi pembelajaran sinkronus yang kami dapatkan adalah pembelajaran yang dilakukan melalui platform internet, tetapi dilakukan dalam waktu yang bersama-sama. Artinya ada guru dan ada siswa di waktu yang bersama, sehingga adanya interaksi langsung antara guru dan siswa. Kemudian kami juga membahas tentang apa kelebihan dari pembelajaran sinkronus. Kelebihan dari pembelajaran sinkronus ini kami bedakan lagi menjadi beberapa, diantaranya yaitu pembelajaran di kelas online ini berlangsung seperti di kelas seperti pembelajaran tatap muka, karena di mana di dalam pembelajaran online ini di situ ada guru, ada siswa. Ketika siswa tidak memahami pembelajaran, maka siswa langsung dapat bertanya kepada guru dan guru langsung bisa memberikan respon terhadap pertanyaan siswa tersebut. Adanya interaksi tersebut tidak jauh beda dengan pembelajaran di kelas di mana ada guru dan ada siswa dalam satu waktu yang bersamaan. Kemudian adanya keaktifan siswa dalam pembelajaran di kelas. Kemudian kami membahas tentang bagaimana penerapan pembelajaran sinkronus dan apa yang perlu disiapkan. Jadi penerapan pembelajaran sinkronus ini dia hanya menekankan kedua hal. Pertama itu platform internet, kedua dalam waktu yang bersamaan. Ketika ada platform internet yang digunakan, maka mereka menentukan waktu yang bersama. Tidak terjadinya pembelajaran apabila salah satunya tidak ada, misalnya koneksi internet tidak ada atau gurunya tidak bertemu langsung dengan muridnya, sehingga pembelajaran sinkronus ini memerlukan dua tersebut, yaitu internet dan guru dan siswa dalam waktu yang bersamaan. Kemudian apa yang perlu disiapkan dalam pembelajaran internet? Otomatis yang disiapkan adalah sarana dan prasarana. Sarananya seperti laptop, handphone, alat elektronik yang dapat terhubung dengan internet. Kemudian adanya jaringan yang stabil. Kemudian dalam pembelajaran tersebut adanya waktu yang ditentukan, waktu yang bersama-sama yang disepakati antara guru dan siswa. Kemudian adanya materi yang akan dipelajari dalam pembelajaran sinkronus ini. Kemudian kami juga membahas bagaimana pendidik menanggulangi permasalahan pembelajaran sinkronus. Pembelajaran sinkronus ini menekankan pada pembelajaran menggunakan internet. Jadi permasalahan yang ada dalam pembelajaran sinkronus itu tidak lepas dari adanya koneksi internet. Koneksi internet seperti yang pernah kita lakukan pada perkuliahan kita sebelumnya, bahwa dalam pembelajaran skema interaksi sinkronus ini, ketika kita tidak mempunyai koneksi internet yang stabil, maka kita tidak bisa mendengarkan apa yang disampaikan dosen kita, apa yang disampaikan teman kita, sehingga itu mempersulit kita dalam pembelajaran di kelas. Nah, dengan adanya permasalahan ini, maka guru seharusnya yang dia lakukan adalah pertama memberi informasi mengenai waktu yang ditentukan dalam pembelajaran, sehingga mengingatkan kembali bahwa
apabila siswa tersebut memiliki kendala dalam koneksi internet sebelum pembelajaran dimulai, maka siswa tersebut sudah berada di wilayah yang bagus koneksi internetnya sehingga tidak jadi lagi permasalahan. Kemudian permasalahan kedua adalah adanya dalam pembelajaran itu ternyata tidak semua orang punya gadget atau sarana yang untuk menghubungkan internet. Tapi bagaimanapun apabila pembelajaran melalui internet, maka dia membutuhkan alat yang dibutuhkan seperti handphone. Nah, apabila siswa tidak punya handphone, maka seorang guru seharusnya memberi pemahaman untuk memakai handphone dari kakak, saudara, atau orang tuanya. Memberi pemahaman bahwa pembelajaran sekarang sudah dilakukan secara daring, sehingga pembelajaran tersebut tidak membatasi siswa untuk terus menambah pengetahuannya karena alasan dari sarana. Nah, itu saja dari kelompok. Oke, terima kasih. Jadi, terkait dengan pembelajaran sinkronus ya, pembelajaran secara daring, secara daring dalam satu waktu dia waktu. Bersama harus ada guru dan siswa. Jadi kayak Google Meet begitu. Iya, harus tidak bisa interaksi secara langsung, iya, secara daring. Oke. Kita mengenai pembelajaran sinkronus. Nah, berpindah ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 4. Ya. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan hasil dari diskusi untuk tema yang keempat, yaitu pembelajaran skema interaksi asinkronus. Poin yang pertama itu, apa itu pembelajaran asinkronus? Nah, pembelajaran asinkronus atau asynchronous learning ini adalah metode pembelajaran di mana peserta didik, pengajar itu tidak perlu berinteraksi secara langsung dan pada waktu yang bersamaan. Jadi kebalikan dari pembelajaran sinkronus tadi, waktunya itu tidak bersamaan. Nah, dalam model ini, pembelajaran ini kegiatannya itu dapat diakses sesuai fleksibel gitu, menyesuaikan dari waktu murid tersebut, seperti itu. Nah, untuk poin yang kedua, apa sih kelebihan dari pembelajaran asinkronus ini? Hasil diskusi kami kemarin itu, kami menarik kesimpulan ada beberapa kelebihan dari pembelajaran asinkronus. Yang pertama itu fleksibilitas. Peserta didik itu bisa menyesuaikan waktu belajar dengan sesuai dengan waktu luang mereka, seperti itu. Jadi mereka bisa mereka bisa masuk di platform tersebut sesuai dengan waktu yang mereka tentukan masing-masing. Kemudian yang kedua itu akses ke materi. Materinya itu mereka bisa akses berulang kali. Tidak seperti di kelas, mereka bisa akses materinya itu berulang kali di platform yang telah pengajar sediakan, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada waktu. Waktu itu siswa lebih memiliki waktu yang lebih lama atau fleksibel dalam memahami materi yang diberikan oleh pengajar. Dan yang terakhir itu tentu saja pengembangan keterampilan, karena di pembelajaran asinkronus ini siswa itu menggunakan platform di mana mereka di situ juga bisa belajar menggunakan platform yang disediakan oleh pengajar, seperti itu. Untuk tema yang ketiga, poin yang ketiga, bagaimana penerapan pembelajaran asinkronus, apa yang perlu disiapkan oleh pengajar. Untuk hasil diskusi kami itu, yang pertama tentu saja membuat jadwal pembelajaran, kemudian menyiapkan materi pembelajaran, selanjutnya menyiapkan platform pembelajaran seperti LMS, Google Classroom ataupun alat e-learning lainnya. Dan yang terakhir itu tidak lupa membuat forum diskusi di dalam platform tersebut agar peserta didik dapat bertanya, berdiskusi, berinteraksi dengan sama peserta didik ataupun dengan pengajar. Kemudian yang terakhir, poin yang terakhir itu bagaimana pendidik menanggulangi permasalahan pembelajaran asinkronus. Untuk meminimalisir permasalahan dalam pembelajaran asinkronus ini, hasil diskusi kami itu kami tarik ada 4 poin. Yang pertama itu perlunya ada komunikasi yang konsisten, sehingga pembelajaran asinkronus ini walaupun tidak memerlukan waktu tatap muka, pendidik dan peserta didik itu tetap memiliki komunikasi yang baik walaupun tidak bertemu atau tatap muka secara langsung atau face to face. Kemudian pendidik harus memfasilitasi ruang diskusi dan kolaborasi untuk peserta didik, sesama peserta didik dan juga dengan pengajar, seperti itu. Kemudian dan yang terakhir itu pendidik harus menetapkan tenggat waktu. Walaupun pembelajarannya itu tidak face to face atau secara langsung,
pendidik itu harus menetapkan tenggat waktu agar siswanya itu atau peserta didiknya itu menjadi lebih disiplin untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan di platform tersebut. Ya, dari tema 4 saya rasa sudah cukup, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih dari Ira telah menjelaskan tema 4 yang begitu jelas ya terkait dengan pembelajaran asinkronis. Nah, oke, langsung saja kita pindah ke pertanyaan terakhir terkait pembelajaran skema kombinasi sinkronus dan asinkronus, ini penggabungan ya kombinasi. Nah, betul itu kelompok saya berjumlah 2 orang. Nah, mungkin saya serahkan dulu kepada Rahman untuk menjelaskan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah dijelaskan oleh saudara D5 sama Dila, di situ kan dia sudah menjelaskan tentang pembelajaran sinkronus dan asinkronus, di mana pembelajaran sinkronus itu adalah tatap muka secara langsung melalui daring, dan asinkronus itu tanpa tatap muka. Nah, di sini kita yang akan kita hasil dari diskusi kami terkait dengan kombinasi asinkronus dan sinkronus. Jadi pembelajaran kombinasi asinkronus dan sinkronus dan asinkronus itu adalah gabungan pembelajaran sinkronus dan asinkronus yang menggabungkan elemen-elemen pembelajaran sinkronus dan asinkronus dengan kelebihannya masing-masing. Jadi kekurangan di sinkronus akan ditutupi dari kelebihan asinkronus itu sendiri. Dan yang bagian kedua, kelebihan pembelajaran kombinasi sinkronus dan asinkronus. Di sini kita membagi 2, yaitu pertama dalam pembelajaran daring. Di dalam pembelajaran daring, di situ lebih fleksibel waktu dan tempat karena bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Terus di kearsipan tugas mungkin lebih aman, dalam artian tidak tercecer dan hilang. Selain itu, siswa juga dapat mengakses sumber belajar dan dapat mendorong siswa dan guru untuk lebih mempelajari dan mengetahui terkait teknologi. Yang berikutnya, kelebihan pembelajaran kombinasi sinkronus dan asinkronus dalam pembelajaran bauran. Di situ ada kelebihannya, yaitu hampir sama dengan kelebihan di pembelajaran daring, kayak dimana kearsipan tugas siswa lebih aman, akses sumber belajar lebih mudah, dan dapat mereview kembali penjelasan guru dengan memanfaatkan teknologi. Namun di dalam pembelajaran bauran itu sendiri kan ada terjadi interaksi secara langsung, ada tatap muka untuk pengembangan. Yang terakhir, dapat memenuhi gaya belajar siswa yang cenderung menyukai penjelasan guru yang dilakukan secara langsung, misalnya pada saat praktek. Itu saja, mungkin ada tambahan dari Pak Hendra. Oke, saya akan melanjutkan. Jadi mungkin terkait kelebihan itu sudah dijelaskan ya beberapa. Karena kelebihannya itu penggabungan dari sinkronus dan asinkronus itu sendiri. Jadi terkait kelebihannya. Nah, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana pembelajaran kombinasi dan apa yang perlu disiapkan. Nah, terkait pembelajaran kombinasi, bagaimana penerapannya? Langsung saya kasih contoh. Dulu kan terkait pandemi COVID. Nah, di sana pembelajaran itu melalui daring. Nah, siswa melalui Google Meet bertemunya. Nah, itu asinkronus. Sementara tugasnya mereka dikumpul. Jadi hampir sama juga pembelajaran kayak kuliah jarak jauh begitu. Mereka menggunakan kombinasi sinkronus dan asinkronus, yang dimana penugasannya itu melalui LMS, untuk pembelajarannya itu melalui Google Meet.
Nah itu salah satu penerapannya, kombinasi sinkronus dan asinkronus. Nah apa yang perlu disiapkan? Nah tentu saja dalam penerapan terus ada hal yang harus kita siapkan. Yang pertama itu kurikulum yang menunjang. Jadi kita harus melihat bahwa pembelajaran ini harus bisa mengembangkan potensi dari siswa itu sendiri. Yang sampai kita menggunakan kombinasi ini, tetapi kita mengesampingkan kebutuhan siswa. Nah, jadi itu perlunya kurikulum yang memadai, karena kan baru juga diterapkan, jangan beda dengan kurikulum sebelumnya yang menggunakan secara tatap muka langsung, gitu. Jadi itu yang kedua, platform. Nah tentu saja melalui internet, ya, yang harus disiapkan platformnya. Apakah Google Meet kah atau LMS kah, pokoknya dalam persiapannya itu harus matang supaya tidak ada kendala dalam proses penerapannya, begitu. Lanjut lagi, perangkat evaluasi kan agak berbeda ya dengan kita ajar siswa secara langsung dan melalui daring. Jadi harus evaluasinya itu begitu lengkap, harus betul-betul kita evaluasi siswa itu bagaimana melalui daring itu kita bisa nilai siswa, ya. Terus yang kedua, dukungan bantuan berupa feedback dan diskusi tanya jawab. Nah, walaupun mungkin seperti asinkronus diskusinya lewat kolom komentar, ya akan tetapi harus kita bisa bangun juga diskusi atau feedback dari guru juga bisa disampaikan di situ. Ya langsung saja pertanyaan 4, bagaimana menanggulangi masalah? Ya. Menanggulangi permasalahan pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Yang pertama itu tentu saja kita harus mulai dari gurunya juga. Bagaimana guru harus lebih tidak gagap teknologi atau tidak gaptek. Jadi bisa dilakukan pelatihan terlebih dahulu agar guru dan siswa, bukan cuma guru dan siswanya juga. Jadi kedua aspek ini harus betul-betul siap melakukan pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Yang selanjutnya itu masalah waktu yang tadi sudah jelaskan sama teman-teman terkait sinkronus dan asinkronus. Jadi waktu itu harus mereka tentukan dulu apakah waktu yang tepat supaya semua siswa itu bisa mengaksesnya. Terus yang ketiga, masalah motivasi belajar. Nah, ini motivasi belajar tentu saja berbeda antara ketika kita mengajar langsung dan mengajar secara daring. Dan tentu saja motivasi siswa itu kalau langsung kan bisa kita atur, ya, bagaimana kita bisa memotivasi siswa supaya lebih lagi giat dalam belajar. Berbeda dengan melalui tadi kombinasi sinkronus dan asinkronus. Jadi guru itu harus lebih belajar lagi bagaimana bisa membangkitkan motivasi belajar siswa. Yang selanjutnya itu masalah tugas. Nah ini tentu saja masalah yang harus kita garis bawahi, di mana pelajaran sinkronus dan asinkronus tentu saja tidak diawasi langsung oleh guru. Ya, jadi bagaimana kita bisa memastikan bahwa betul-betul tugas ini dikerjakan oleh siswa itu sendiri. Nah itu mungkin jadi kita guru harus bisa mengecek apakah betul-betul siswa ini yang mengerjakan atau orang lain, begitu. Jadi mungkin itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai kombinasi sinkronus dan asinkronus. Nah, saya pikir juga tadi penjelasan dari pertanyaan 1 sampai 5 begitu jelas. Ada tambahan dari teman-teman? Sudah cukup? Sudah jelas penjelasan? Sudah jelas. Oh, sudah jelas sekali ya. Mungkin kita tutup saja ya diskusi kita di kelompok asal ini terkait dengan hasil diskusi sebelumnya dari kelompok ahli. Mungkin saya akhiri diskusi kita ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi